Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Absensi pertama. Anissa hadir. Ya, betul. Alhamdulillah, semuanya hadir. Mari kita sekarang lanjutkan ke materi yang sekarang kita bahas. Sebelum itu, saya mau ngecek semangat kalian terlebih dahulu, ya. 1, 2, 3. Kita beri semangat. Tentang teks prosedur. Ada yang tahu teks prosedur itu apa? Gak ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Ya, coba siapa yang tahu? Bacakan. Ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat, Yaitu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk membuat sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ada di sini disebutkan 3 tujuan, ya, untuk membuat makanan atau minuman, ya. Terus yang kedua mengoperasikan suatu alat, dan yang ketiga ada yang tahu apa? Melakukan suatu kegiatan dengan benar, ya. Kemudian dari teks prosedur itu adalah agar pembaca memahami cara melakukan sesuatu secara benar dan berurutan agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Nah, di sini dalam teks prosedur ini ada 3 struktur, ya. Nah, yang pertama, coba ada yang tahu? Ada. Ya, coba sebutkan. Yang pertama apa? tujuan, Yang pertama itu tujuan. Yang kedua? Ada yang ketiga? Alia? Ya. cara membuat atau melakukan sesuatu. Cara membuat atau melakukan sesuatu. Ada 3 struktur teks prosedur. Yang pertama tadi tujuan. Tujuan ini menjelaskan bagaimana hasil dari teks prosedur tersebut, hasil akhirnya. Terus yang kedua, tadi bahan-bahan jika dibutuhkan, menyesuaikan jika kita misalnya menjelaskannya tentang suatu kegiatan dan membutuhkan alat, berarti disebutkan juga alat tersebut. Boleh sering bagus. Terus yang kedua tadi bahan-bahan. Terus yang ketiga yang terakhir yaitu siapa? Yang ketiga? Yes, yang ketiga apa? Yang ketiga apa barusan? Yang ketiga alat, ya. Alat. Langkah-langkah di mana di sana menjelaskan bagaimana cara kita melakukan suatu hal tersebut. Nah, di sini dalam teks prosedur ini ada beberapa atau ada ciri kebahasaannya, ya. Yang pertama, biasanya menggunakan kata imperatif. Dan itu imperatif apa? Perintah, ya. Contohnya tuangkan. Terus apa lagi? Lakukan, bisa jadi. Terus aduklah. Terus apa lagi? Tutuplah dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya dan terakhir. Terus yang selanjutnya yang ketiga, ciri kebahasaan itu menggunakan kata keterangan cara, waktu dan tempat. Misalnya dengan hati-hati selama 10 menit. Bukan kalimat aktif. Ya, bukan kalimat tidak aktif, tapi kalimat aktif. Ya, misalnya tadi kayak tadi paham tentang teks prosedur? Sekarang kita lanjut ke dulu untuk melaksanakan teks prosedurnya. Coba sekarang berdiri semuanya.
Sudah. Sekarang boleh kembali ke tempatnya masing-masing. Siapa yang sudah membuat langkah-langkah dari teks prosedur yang kalian buat? Siapa yang mau? Ya, coba boleh kelompok Ulti Alia, Mutia, dan siapa satu lagi? Dan siapa boleh maju ke depan. Membuat bubur dengan praktis Dan enak. Pertama, masukkan bahan pertama yaitu bubur. Tuangkan air panas secukupnya. Tidak usah takut encer karena tidak akan terlalu encer. Dan tada, bubur pun siap disajikan. Terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, dapat kita simpulkan di pembelajaran kali ini, di pembelajaran materi tentang teks prosedur, bahwa teks prosedur yaitu teks yang berisi